Baik, terima kasih kepada Bapak KUA yang telah menjelaskan tentang tugas dan fungsi KUA tersebut. Selanjutnya ini ada pengetahuan masyarakat tentang program KUA itu. Artinya masyarakat itu mengetahui bahwa KUA itu urusan orang menikah. Nah, jadi apakah menurut masyarakat ini, ya, jadi keterangan yang dari masyarakat apakah KUA itu khusus untuk pengurusan orang menikah saja atau ada program-program yang lain selain pengurusan daripada pernikahan tersebut? Baiklah, terima kasih Pak Ustadz. Memang KUA itu lebih dikenal oleh banyak orang bahwa kalau disebut nama KUA maka masyarakat itu akan berpikir tentang nikah, tentang kawin. Padahal di sini sebenarnya KUA itu kan memiliki 10 fungsi utama. 10 fungsi utama yang saya sebutkan tadi sesuai dengan amanah PMA 34 tahun 2016. Tetapi dalam pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, kami berusaha mampu membina umat beragama yang ada di Kecamatan Wonosari ini. Maka oleh itu kami membuat inovasi, dan inovasi ini kami namakan tentang KUA Wonosari Menyapa ya. Dengan harapan dengan program KUA Wonosari Menyapa ini kami mampu hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya berkeinginan bahwa KUA Wonosari ini adalah KUA yang ada di mana-mana dan selalu ada setiap kali masyarakat membutuhkan. Maka saya berusaha dengan program KUA Menyapa ini kami bisa menyampaikan atau kami bisa bermanfaat atau kami bisa menginformasikan semua hal-hal yang menyangkut tentang tugas dan fungsi serta kegiatan-kegiatan yang membawa kemaslahatan umat yang ada di Kecamatan Wonosari yang kita cintai sama-sama. Menyapa ini Pak, apa itu sebuah singkatan? Apa ada menyapa ini adalah suatu kalimat yang berbentuk singkatan atau ada penjelasan lebih lanjut? Baik, terima kasih. Memang menyapa program kami ini, KUA Menyapa itu kami ambil dari, kenapa kami ambil kata menyapa? Di menyapa ini bisa diuraikan menjadi mengaji, melayani, dan partisipatif. Di mengaji ini kami ada penjabaran dari mengaji itu. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, itu di mengaji ini. Kemudian yang kedua, menyampaikan informasi dan layanan KUA yang tugas 10 itu di samping pelayanan-pelayanan keagamaan yang lain. Kemudian membantu orang lain untuk belajar, terutama belajar membaca Al-Quran dan belajar tentang ilmu-ilmu agama serta hal-hal untuk mengembangkan pengetahuan dan intelektual di masyarakat Kecamatan Wonosari. Kemudian melayani ini penjabaran daripada maksud kami itu dengan melayani berarti kami bisa membantu masyarakat memperoleh informasi dan layanan yang akan diberikan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi. Kemudian pelayanan keagamaan serta tugas dan fungsinya. Kemudian partisipatif, kami di sini menjabarkan bahwa menggerakkan pemanfaatan SDM KUA dalam pelayanan. Kemudian berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kerukunan umat beragama yang ada di Kecamatan Wonosari. Pokoknya pada kesimpulannya, KUA Menyapa ini berusaha hadir di tengah-tengah masyarakat yang akan memberikan manfaat dan kebaikan kepada masyarakat, sehingga persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang bisa KUA dalam hal ini memberikan solusi, kami hadir di situ. Ini sekedar singkat tentang KUA Menyapa yang kami gaungkan selama ini oleh KUA, penyuluh, penghulu, dan staf-staf yang ada di kantor usaha kami Kecamatan Wonosari.
Ya, terima kasih Pak Ketua atas informasinya. Jadi saya sempat dengar tadi tentang ada jenis yang akan menjalankan program menyapa ini. Di samping Pak Kawa sendiri ada penyuluh ya. Jadi penyuluh ini ada di Kecamatan Wonosari yang membantu selama ini untuk menjalankan program menyapa ini, Pak. Jadi penyuluh ini mungkin ada di Kecamatan Wonosari, dan berapa banyaknya, kemudian di setiap penyuluh itu apa ada masing-masing spesialisasinya atau apa yang akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing penyuluh itu, Pak. Baiklah, terima kasih Pak Ustadz. Saya sangat bersyukur ya hal-hal ini bisa tersampaikan, dan insya Allah ini akan membawa kebaikan kepada kita semua, terutama mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat. Di program Kawal Wonosari Menyapa ini, memang program ini pada intinya ini di backup langsung oleh penyuluh. Jadi kami KUA Kecamatan Wonosari itu memiliki penyuluh agama Islam non PNS itu 9 orang. Masing-masing memiliki spesialisasi. Yang 8 spesialisasi itu dari ke-8 spesialisasi yang dimiliki oleh penyuluh ini, dengan KUA Menyapa, maka ini bisa lebih bisa dirasakan keberadaan penyuluh di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa KUA Menyapa ini sasaran kami tadi tidak sempat saya sebutkan. Sasaran daripada KUA Menyapa itu yang pertama di majelis-majelis taklim yang ada di Kecamatan Wonosari. Yang kedua di desa-desa yang sengaja mengundang kami pada kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Yang ketiga KUA Menyapa ini di tingkat sekolah. Biasa kami mengisi materi di tingkat sekolah, kegiatan-kegiatan di sekolah. Kami selalu membawa motivasi ini, program ini. Maka dengan selalu hadir di majelis taklim, di kajian-kajian ini, maka 9 orang penyuluh ini termanfaatkan spesialisasi masing-masing ini bisa mereka sampaikan di setiap kegiatan KUA Menyapa. Mulai dari spesialisasi kerukunan umat beragama, radikalisme, penyalahgunaan narkoba, zakat, keluarga sakinah, jaminan produk halal. Ini semua masing-masing penyuluh di setiap kegiatan itu mampu menyampaikan poin-poin penting sehingga masyarakat itu benar-benar bisa memahami dan mendapat informasi serta pengetahuan tentang KUA, tentang penyuluh, tentang hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi kami. Terima kasih. Baik Pak Kawa, alhamdulillah itulah tadi penjelasan tentang seputaran fungsi dan tugas KUA, kemudian program-program daripada KUA tersebut, kemudian pegawai-pegawai yang lain yang bekerja membantu daripada program KUA tersebut seperti penyuluh dan spesialisasinya ya yang disebutkan tadi terkait dengan radikalisme, kemudian ada yang khusus memegang keluarga sakinah, kemudian wakaf, kemudian zakat, kemudian produk halal dan sebagainya. Itulah yang masuk dalam program KUA Menyapa tersebut tadi. Baik, kami kembali kepada program KUA, artinya sebagai tanggung jawab pengurusan daripada KUA itu, yaitu pernikahan. Jadi menurut Pak KUA, apa ada bimbingan bagi orang-orang yang mau menikah di KUA, artinya tentang pengurusan persyaratan untuk menikah dan lain sebagainya, mungkin bisa dijelaskan. Pelayanan memang ini kan sudah lama. Orang masyarakat secara umum itu tahu bahwa mau nikah di KUA itu harus memiliki kelengkapan administrasi dan sebagainya. Maka oleh itu melalui program KUA Menyapa ini kami ingin memantapkan masyarakat secara umum bahwa menikah itu sangat mudah, murah. Kenapa? Karena di program kami di KUA Menyapa yang hadir di setiap kegiatan sosial di masyarakat itu, kami selalu menyampaikan persyaratan layanan kami, jenis-jenis layanan kami ini, syarat berkas-berkasnya ini. Itu yang sampai saat ini terus kami laksanakan. Akhirnya tentang persoalan nikah ini masyarakat tidak
ada tidak akan bingung apa ya, bagaimana ya, karena selalu tersampaikan. Karena persyaratan dia itu kan mudah, yang penting apa? Yang penting tidak ada masalah, berkas-berkasnya lengkap, ya, buku nikahnya terpenuhi, tidak ada halangan perkawinan, maka pencatatan itu wajib kami catat dan perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam akan memperoleh buku nikah yang sah. Perkawinannya jadi sah. Terkait dengan pernikahan, artinya sesudah cantik dan calon pengantin melengkapi daripada persyaratan pernikahan, Pak, apa perlu ada bimbingan atau binaan kepada calon pengantin tersebut? Itu kapan waktu pembinaan tersebut, kemudian materi-materi yang disampaikan saat pembinaan atau bimbingan calon pengantin itu ada Pak ya? Ada. Yang mungkin bisa dijelaskan. Jadi baiklah, terima kasih Pak Ustadz. Jadi setelah terpenuhi syarat administrasi, terdaftar secara online di SIMKA, maka semua calon pengantin itu wajib mengikuti bimbingan perkawinan, ya. Namanya bimbing istilahnya. Biasa ini diadakan secara kolektif sekabupaten atau apa karena ada program pemerintah pusat. Tapi selama belum ada program, kami melakukan bimbingan di Kabah. Jadi setiap calon pengantin itu wajib dibina, dan jadwal kami sudah sampaikan, jadwal pembinaan itu Selasa dan Kamis. Jadi di Selasa dan Kamis itu kami memberikan bimbingan, nasihat-nasihat kepada calon pengantin supaya kelak di saat mereka telah sah dalam menjadi pasangan suami istri, mereka mampu membangun rumah tangga sesuai dengan harapan, cita-cita baik secara agama maupun secara kesehatan dan sosial. Jadi di materi bimbingan itu ada bimbingan materinya itu tentang keagamaan, karena pelayanan kan khusus sekarang masih agama Islam. Pelayanan materi keagamaan di situ kami patut menyampaikan dasar-dasar di dalam dasar-dasar keagamaan, dasar-dasar agama Islam. Kami berharap bahwa perkawinan ini benar-benar terjalin, benar-benar terikat, tapi calon pengantinnya ini memahami agama. Jadi di situ dasar-dasar agama kami perlu sampaikan, dan kami harus pastikan bahwa mereka ini benar-benar akan melaksanakan syariat Islam secara baik dan benar. Itu materi yang pertama. Kemudian yang kedua, kami memberikan materi tentang bagaimana itu membentuk keluarga sakinah. Karena alhamdulillah saya sempat mengikuti kegiatan fasilitator win-win ya, kemarin yang tingkat nasional, sempat ikut kegiatan itu di Makassar. Maka alhamdulillah saya memiliki beberapa pengetahuan dan kemampuan sehingga mampu menyampaikan bahwa calon pengantin itu mampu waktu menikah itu mempersiapkan diri itu, mereka mampu mendesain mau bawa di mana rumah tangga kita ini dengan metode-metode yang saya dapatkan di kegiatan fasilitator win-win kemarin. Kemudian yang ketiga, materinya tentang kesehatan. Kami menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan sehingga memang benar-benar yang nikah, yang membangun rumah tangga ini memahami tentang betapa pentingnya hidup sehat, berbadan sehat, ya, sehingga memperoleh keturunan-keturunan yang sehat. Maka sering kami melibatkan juga PLKB dan petugas kesehatan yang ada di kecamatan. Jadi ini beberapa hal zaman sekarang yang kita sekarang fokus ke program nasional penurunan angka stunting. Nah, pasti kami melibatkan PLKB dan kesehatan sehingga masyarakat benar-benar paham agama, kesehatan, cara membangun keluarga yang sakinah, serta memiliki pengetahuan supaya bisa memperoleh bukan cuma anak-anak yang soleh-soleha, tapi anak-anak yang sehat yang tidak stunting. Terima kasih Pak Bawa atas informasinya. Itulah tadi untuk materi untuk bimbingan daripada pernikahan. Artinya calon pengantin yang sebelum menikah perlu ada bimbingan khusus dari Pak Bawa yang akan membimbing untuk menjalankan pernikahan tersebut supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Baik Pak Bawa, selanjutnya untuk pernikahan, masih terkait dengan pernikahan karena KUA memang di
dikenal masyarakat mengurus orang menikah ya. Jadi lebih baiknya kita informasi ya untuk mengetahui informasi tentang masih dalam pernikahan. Jadi selama ini Pak Kawan, bagaimana untuk umur ya, karena masyarakat ini kebanyakan banyak yang menikah yang tidak melalui pemerintah, artinya tidak melalui KUA. Jadi umur untuk aturan pemerintah itu untuk calon pengantin itu berapa? Kemudian apakah kalau ada masyarakat yang di bawah umur, misalkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, datang ke KUA untuk untuk melakukan daripada syarat-syarat tersebut, artinya untuk pernikahan dini, apakah ada di Kecamatan Gunungsari ini yang melakukan pernikahan dini ya, artinya yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut? Baik, terima kasih. Bicara tentang usia pernikahan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan itu laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Itu yang awalnya ya. Kemudian setelah ada revisi undang-undang, terutama pada pasal itu, poin itu, maka angka 16 tahun bagi perempuan itu dinaikkan jadi sama. Laki-laki 19, perempuan 19, baru bisa dicatat atau didaftar. Polemik yang ada di masyarakat kita memang kita tidak bisa tutup-tutupi lagi bahwa persoalan perkawinan usia dini ini atau istilah tren sekarang kawin anak ini memang ini merupakan tantangan untuk kita semua ya Pak Ustadz dan masyarakat umum secara luas. Ini merupakan tantangan buat kita semua karena masih banyak juga masyarakat yang terjebak dalam keadaan kawin anak ini, pada posisi kawin anak ini. Jadi kawin anak ini apabila ada yang mendaftar untuk nikah dan mereka di bawah umur, maka kami melakukan penolakan nikah. Surat ada surat penolakan nikah yang akan menjadi dasar dan data pendukung untuk mengurus dispensasi pengadilan perkawinan di bawah umur. Jadi kalau yang datang ke KUA, kami arahkan, kasih pengarahan, kasih informasi, dan kami arahkan ke pengadilan serta mereka membawa surat penolakan dari KUA, dan itu akan menjadi dasar untuk mengajukan permohonan di pengadilan agama. Kalau tentang pernikahan di bawah umur yang tidak terdaftar, itu memang di luar daripada jangkauan dan wewenang dan berurusan agama. Baik Pak Luar, itulah informasi penjelasan Pak KUA tentang pernikahan dini. Jadi banyak yang melakukan pernikahan dini, artinya tidak sesuai dengan umur yang disampaikan Pak KUA menurut undang-undang tadi, yang laki-laki 19 tahun ya, kemudian perempuan juga 19 tahun ya. Jadi ada upaya-upaya mungkin dalam bagaimana mengurangi angka untuk pernikahan dini supaya tidak terlalu banyak terjadi untuk pernikahan dini tersebut. Baiklah, mungkin bicara langkah, itulah yang menginovasi saya untuk sampai itu saya berpikir apa kira-kira program yang bisa sampai ke masyarakat tentang informasi-informasi yang semacam ini. Jadi dengan melalui program KUA Menyapa itu, kami berusaha selalu memberikan sosialisasi, pengarahan, pencerahan dengan bahasa agama, sehingga mungkin melalui corong KUA Menyapa ini masyarakat akan sangat memperhatikan dan hati-hati di dalam menikahkan anaknya atau telah menjaga generasi muda Islam ini jangan sampai terjerumus pada pernikahan di bawah umur ini yang jelas-jelas bahwa ini akan menimbulkan mudarat yang sangat besar. Maka melalui KUA Menyapa ini kami terus gaungkan itu, sampaikan itu. Semoga dengan KUA Menyapa ini akan membuat perubahan, akan menggugah hati sanubari masyarakat sehingga mereka menjaga generasi Islam ini dengan baik dan akan mengantarkan generasi ini kepada pernikahan yang suci, pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, dan pernikahan yang benar-benar ingin mengharapkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan keturunan yang memperoleh keturunan yang soleh. Dan dalam hal ini kami selalu mengandung pihak-pihak terkait. Persoalan perkawinan di
di bawah umur atau kawin anak ini memang menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat dan elemen yang ada di Kecamatan Wonosari. Bukan cuma tanggung jawab KUA, tapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Nah, kalau kami insya Allah dalam tiap kegiatan itu kami sepakati bahwa pemerintah kecamatan, desa, puskes, PLKB, kepolisian, kami sepakat di beberapa pertemuan kami akan berusaha berjuang bersama, insya Allah bisa memberikan manfaat sehingga perkawinan dini ini bisa turun atau bisa hilang di kecamatan. Alhamdulillah jumlah informasi tentang KUA Wonosari yang saat ini sedang dijalankan oleh Bapak KUA langsung, dan mudah-mudahan semua program yang dibuat, yang direncanakan oleh Bapak KUA Wonosari berjalan dengan lancar dan didukung oleh Bapak Penghulu yang ada di Kecamatan Wonosari, kemudian para penyuluh yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama yang bertugas di Kecamatan Wonosari, dan mudah-mudahan itu semua berjalan dengan baik Pak ya. Nah, mungkin sekedar ini untuk wawancara kita pada hari ini, insya Allah akan kita lanjutkan nantinya dalam materi-materi yang telah ditentukan disebutkan tadi. Kita fokus kepada spesialisasi yang berjumlah 9 tadi, 8-nya. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas bersama Pak Kabak Wonosari satu persatu, baik itu mulai dari radikalisme, kemudian dan jadi terakhir kami sampaikan jangan lupa subscribe, like, and comment pada channel YouTube pertama yakni KUA Wonosari, kemudian yang kedua channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.